Saudara-saudari, para sahabat Really Traveling with Jesus, salam dalam kasih Kristus. Pada hari Minggu ini, hari Minggu Paskah keempat, gereja juga memperingati hari Minggu panggilan. Dari tengah-tengah kita, Tuhan memanggil orang-orang untuk menjadi gembala-gembala kecil bagi kawanannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Hanya Yesuslah sumber keselamatan. Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Tak kalah dihadapkan kepada mahkamah agama Yahudi karena telah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus berkata, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebaikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada insan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Batu yang dibuang
tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Allahkulah Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Dikau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes bab 3 ayat 1-2. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah
Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku." Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para sahabat Weary Traveling with Jesus, salam dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Demikian warta sukacita pada Minggu Paskah keempat. Sabda ini begitu lembut menyapa kita, karena Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Domba-domba adalah kawanan orang-orang yang percaya kepadanya. Seluruh hidupnya telah dipersembahkan kepada domba-dombanya. Peristiwa salib dan juga peristiwa kebangkitannya menjadi penegas pamungkas bahwa dia adalah seorang gembala yang baik, karena telah memberikan dirinya sehabis-habisnya, mengasihi kawanan dombanya hingga harus mati di kayu salib. Gembala yang baik memberikan rasa nyaman atau damai sejahtera kepada domba-dombanya, dan damai inilah yang terus diucapkannya kepada murid-muridnya ketika dia menampakkan diri kepada mereka sesudah kebangkitannya. Saudara-saudari, seorang gembala adalah seorang pemimpin. Yesus menegaskan dirinya sebagai seorang pemimpin yang memberikan dirinya kepada rakyatnya karena sangat mengasihi mereka. Pemimpin yang memberikan dirinya bagi rakyatnya artinya menggunakan seluruh pikiran, tenaga, kekuatan,
akal budi dan hatinya bagi kawanannya, karena dia sangat-sangat mengasihi mereka. Inilah spirit dari seorang pemimpin atau gembala yang baik, yaitu melayani kawanan atau rakyatnya karena sangat-sangat mengasihi mereka. Saudara-saudari, gembala yang baik atau pemimpin yang baik memiliki koneksi yang dekat dengan yang dipimpinnya. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Kata mengenal dalam dunia kitab suci berarti mencintai. Pemimpin yang baik, gembala yang baik, merasa bahagia, sukacita ketika selalu berada bersama dengan domba-dombanya. Demikian pun domba-domba akan selalu merasa damai, nyaman, dan aman ketika berada bersama dengan gembalanya. Mereka merasa damai, hidup dalam satu persekutuan atau kebersamaan. Pada hari Minggu ini, hari Minggu Paskah keempat, gereja juga memperingati hari Minggu panggilan. Dari tengah-tengah kita, Tuhan memanggil orang-orang untuk menjadi gembala-gembala kecil bagi kawanannya. Maka marilah kita juga berdoa secara khusus kepada Tuhan supaya Dia memanggil dari antara kita orang-orang yang akan menjadi gembala-gembala yang baik bagi umat Tuhan, bagi gereja, untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik bagi seluruh kawanan domba Allah. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.